Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia dari kelompok 5 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini yang akan membahas mengenai materi siklus buku besar dan pelaporan. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari Alda, Arya Sari Putri, Dipita Tamarasari, Ilawati Jaruku, Mahda Anissa, Melida, Melisa, saya sendiri Nadia, Sinta Anastasia, dan Tiara Ningsih. Baik teman-teman, selanjutnya penyampaian materi saya persilahkan kepada Alda untuk menjelaskan materi yang pertama. Saya akan menjelaskan siklus buku besar dan pelaporan. Siklus buku besar dan pelaporan terdiri atas kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pemutakhiran dan updating rekening-rekening buku besar dan pembuatan laporan yang merupakan ikhtisar hasil operasi perusahaan. Gambar 14.1 menunjukkan peran penting siklus ini dalam sebuah perusahaan. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa siklus ini berinteraksi dengan siklus yang lain dan berbagai pihak, baik eksternal maupun internal. Aktivitas-aktivitas siklus buku besar dan laporan. Aktivitas-aktivitas yang tergabung dalam buku besar dan pelaporan terdiri dari 4 aktivitas yang dapat diuraikan sebagai berikut yang dapat dilihat pada gambar 14.2. Yang pertama, pemutakhiran, update, rekening buku besar. Kegiatan pemutakhiran rekening buku besar merupakan posting yang berasal dari 2 sumber, yaitu siklus transaksi atau siklus pendapatan, pengeluaran, sistem akuntansi biaya, dan sistem pengajian untuk transaksi rutin dan kepada bagian keuangan. Untuk transaksi non-rutin seperti pengeluaran dan penarikan obligasi dan pengeluaran atau penarikan saham. 2. Pembukuan transaksi penyesuaian. Pembukuan bermacam-macam transaksi penyesuaian. Penyesuaian terdiri atas 5 macam, yaitu 1. Akrual merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat transaksi yang telah terjadi. 2. Deferrals merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat transaksi perubahan status kas. 3. Estimates merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat transaksi biaya. 4. Revaluation merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat selisih antara angka yang tercatat dan angka dari hasil perhitungan fisik aktiva. Penyusunan laporan manajerial. Tahap akhir dari siklus buku besar dan pelaporan adalah pembuatan berbagai macam laporan manajemen. Pada dasarnya, laporan manajemen dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, laporan kontrol buku besar, dan yang kedua, anggaran. Peluang pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi memberikan peluang bagi peningkatan efisiensi dan efektivitas siklus buku besar dan pelaporan dalam hal yang pertama, ketepatan waktu pemutakhiran ke buku besar, yang kedua, proses penutupan buku bulanan, dan yang ketiga, pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya, ketepatan waktu pemutakhiran buku besar. Sistem informasi teknologi modern sering menggunakan pemrosesan online untuk memutakhirkan rekening pembantu pada saat terjadinya transaksi. Pemutakhiran ini menyebabkan catatan buku pembantu selalu menunjukkan informasi terkini dan dapat memperbaiki kualitas pembuatan keputusan. Penutupan buku bulanan. Pada umumnya, perusahaan diuntungkan dengan ditemukannya cara baru yang dapat mempercepat proses penutupan buku bulanan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses penutupan buku bulanan adalah melakukan konsolidasi antar subsistem dalam SIA yang saling tumpang tindih. Selanjutnya, pelaporan keuangan. Teknologi komunikasi dapat pula digunakan untuk mengurangi waktu dan biaya dalam pembuatan dan penyebaran laporan keuangan. Sebagai contoh, kepala bagian keuangan dapat mengakses database laporan keuangan publik seperti NAARS dan EDGR untuk memperoleh contoh atau gambaran bagaimana perusahaan lain menyajikan informasi dalam sebuah laporan. Demikian pula dengan formulir dan peraturan pajak dapat diakses dari kantor pajak melalui internet. Sebaliknya, sebuah laporan keuangan perusahaan dapat tersedia bagi publik melalui internet. Sebuah perusahaan juga dapat menyampaikan laporan keuangan pokok dan laporan keuangan pajak secara elektronik ke Bapepam dan kantor pajak.
Tujuan, ancaman, dan prosedur pengendalian intern. Tujuan pengendalian pada sistem pelaporan dan buku besar pada dasarnya sama dengan tujuan pengawasan pada sistem lainnya, yaitu menjamin bahwa 1. Semua aktivitas pemuktahiran data ke buku besar telah diotorisasi secara tepat. 2. Semua transaksi yang dicatat dalam buku besar adalah valid. 3. Semua transaksi buku besar yang valid dan diotorisasi telah dicatat. 4. Semua transaksi buku besar telah dicatat secara akurat. 5. Data buku besar dilindungi dari kemungkinan hilang atau dicuri. 6. Aktivitas sistem buku besar dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dokumen dan catatan yang dirancang dengan baik memainkan peranan yang penting dalam pencapaian 6 tujuan di atas. Pencatatan data transaksi secara online oleh bagian keuangan dan kepala bagian akuntansi sebagaimana diperlihatkan pada flowchart memudahkan pencatatan ke dalam jurnal secara akurat dan efisien. Bisa dilihat pada tabel 14.1, contoh ancaman, akibat, dan prosedur pengawasan pada siklus buku besar dan pelaporan. Pada tabel tersebut ditunjukkan berbagai ancaman yang dihadapi, lalu diuraikan akibat yang ditimbulkan jika ancaman tersebut benar-benar terjadi. Dan pada kolom terakhir paling kanan diuraikan prosedur-prosedur pengawasan yang dapat diterapkan untuk menanggulangi ancaman tersebut agar tidak terjadi, karena sistem pelaporan dan buku besar hanya mencakup aktivitas pemrosesan informasi, maka hanya ada sedikit ancaman yang dihadapinya. Selanjutnya, ancaman 1. Kesalahan dalam pemuktakiran buku besar. Kesalahan yang terjadi dalam pemuktakiran buku besar dapat mengakibatkan buruknya proses pengambilan keputusan yang menggunakan informasi yang salah dalam laporan keuangan. Selanjutnya, pengawasan edit terhadap input dan pemrosesan. 2 jenis jurnal yang digunakan untuk memuktakhirkan buku besar adalah 1. Ikhtisar jurnal dari siklus usia lainnya. 2. Jurnal yang dibuat oleh bagian keuangan atau kepala bagian akuntansi. Materi selanjutnya adalah laporan kontrol dan rekonsiliasi. Penggunaan laporan kontrol dan rekonsiliasi dapat mendeteksi apakah ada kesalahan yang dibuat selama proses pemutakhiran buku besar. Salah satu bentuk rekonsiliasi yang digunakan dalam sistem manual adalah pembuatan neraca saldo yang menunjukkan apakah total debit dan total kredit seimbang. Jejak audit. Jejak audit memberikan informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas sebagai berikut. 1. Menelusuri transaksi dari dokumen sumber asli ke rekening buku besar dan ke laporan atau dokumen lain yang menggunakan data pada dokumen sumber. 2. Menelusuri elemen-elemen yang muncul dalam sebuah laporan atau dokumen lain kembali melalui buku besar ke dokumen sumber aslinya. 3. Menelusuri seluruh perubahan dalam rekening buku besar dari saldo awal ke saldo akhir. Selanjutnya, ancaman 2. Akses ke buku besar secara tidak sah. Akses ke buku besar oleh karyawan yang tidak berhak dapat berakibat data yang bersifat rahasia bocor ke tangan pesaing atau merusak validitas data buku besar. Ancaman 3. Kehilangan atau kerusakan data buku besar. Buku besar adalah sebuah komponen kunci dalam sebuah sistem informasi akuntansi sebuah perusahaan. Selanjutnya, pengawasan backup mencakup yang pertama, penggunaan label file internal dan eksternal untuk melindungi data terhadap kerusakan yang tidak disengaja terhadap buku besar. Yang kedua, pembuatan cadangan secara reguler atau teratur terhadap data buku besar. Minimum 2 kopi cadangan data buku besar harus dibuat. 1 kopi harus diletakkan di lokasi pengolahan data, sehingga setiap dibutuhkan segera tersedia. 1 kopi lagi harus diletakkan di lokasi di luar perusahaan, misalnya disimpan di bank dalam safe deposit box untuk mengantisipasi terjadinya bencana seperti kebakaran, banjir, dan lain-lain. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, saya persilahkan. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan video kami kali ini, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.